Dan saat pariwisata menyusut, Sanders pun terpaksa menutup motelnya ini dan dia akhirnya bekerja lagi sebagai supervisor. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di minggu kali ini Nadia akan kembali membahas sebuah cerita soal tokoh dunia. Dan mohon maaf sekali kalau misalnya minggu kemarin aku sempat nggak upload video, karena jujur sebenarnya materinya udah ada Wak. Tapi itu karena berkaitan dengan tokoh dunia yang sangat-sangat aku idolakan, aku tuh agak sedikit sentimental gitu mau bahas beliau. Jadi waktu materinya udah ada, tinggal filming, tapi akunya tuh yang kayak belum siap gitu bahas beliau. Aku kasih clue aja, beliau ini adalah seniman legendaris ya, aku bisa bilang lumayan terkenal di Asia lah gitu pada masa itu gitu. Dan mungkin di sini kalau ada Wawak Malaysia tahu siapa yang aku maksud. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Dan di video kali ini seperti di judul, aku akan membahas soal Colonel Sanders, yaitu pengusaha asal Amerika yang merupakan salah satu pendiri dari Kentucky Fried Chicken. Dan aku yakin juga pasti di antara kalian udah pernah makan KFC semua di sini ya kan? Aku di sini nggak disponsorin ya Wak ya, mohon maaf. Aku tertarik banget mau bahas beliau karena aku juga menganggap kalian juga pasti penasaran perjalanan beliau, latar belakang beliau sampai akhirnya bisa menjadi pendiri dari salah satu waralaba terkemuka di dunia. Oke, jadi gimana kisahnya soal Colonel Sanders ini? Check it out. Jadi Wak, Harlan David Colonel Sanders ini lahir pada tanggal 9 September 1890 yang merupakan seorang pembisnis berkebangsaan Amerika Serikat yang juga turut mendirikan Kentucky Fried Chicken atau KFC Wak. Beliau ini mulai aktif mewaralabakan usahanya di usianya yang ke-65 tahun dan saat ini usahanya telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar dalam sistem masakan siap saji di dunia. Tapi Wak, nggak sejalan mulus kayak gitu aja. Sebelum menuai kesuksesannya, selama 9 tahun Colonel Sanders ini berusaha menyempurnakan metode memasak ayam dengan menggunakan 11 bumbu dan rempah-rempah seperti yang dikenal sampai saat ini Wak. Dengan resep masakan tersebut, daging ayam dibuatnya menjadi empuk, lezat, renyah dan gurih pastinya. Dia juga menggunakan pressure cooker yang lebih cepat untuk memasak ayam daripada menggunakan penggorengan biasa dan juga menciptakan cipta rasanya sehingga saat ini dikenal dengan restoran cepat saji atau fast food karena kecepatannya memasak ayam dan kelezatan ayamnya Wak. Nah di tahun 1952, Colonel Sanders menjual semua propertinya untuk bisa berkeliling dari kota ke kota, dari restoran ke restoran untuk mengenalkan resepnya itu. Dan sebagai mantan koki, dia percaya bahwa resepnya ini pasti akan diminati banyak restoran dan mau diajak bekerja sama dengannya untuk membuka usaha waralaba di bawah lisensinya. Dan biar kalian tahu, sayangnya lebih dari 1000 restoran menolak resep yang pernah dia tawarkan ini Wak. Tapi dia nggak gampang menyerah. Dia terus berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari restoran satu ke restoran berikutnya, sampai dia berhenti di restoran ke 1008. Yang akhirnya restoran tersebut mau membeli resepnya dan selanjutnya mengembangkan usaha waralaba dia yang diberi nama Kentucky Fried Chicken atau KFC. Dan dari usaha dia inilah akhirnya resep yang dia bikin dikenal hampir di seluruh belahan dunia Wak. Dan sampai saat ini pun nama serta gambarnya masih menjadi simbol perusahaan kan. Dan gelar kolonel yang melekat di namanya ini itu adalah gelar kehormatan yang diberikan untuknya, bukan dari pangkat militer Wak. Itu tadi sedikit ringkasan dari Colonel Sanders ini dan sekarang kita akan masuk ke masa kecil beliau ya. Check it out. Nah jadi Wak, pada saat itu ketika Colonel Sanders ini lahir, dia beserta keluarganya ini tinggal di rumah 4 kamar yang terletak kurang lebih 5 km di sebelah timur Henryville di Indiana. Dia ini anak pertama dari 3 bersaudara, ayahnya bernama Wilbur David dan ibunya bernama Margaret Ann Sanders. Keluarga mereka ini bisa dikatakan keluarga yang harmonis Wak. Ayahnya adalah seorang pria yang lembut, penuh kasih sayang, yang bekerja di pertanian seluas 80 hektar. Tapi sayangnya pada saat itu dia terjatuh sampai kakinya patah dan kemudian ayahnya melanjutkan menjadi tukang daging di kota Henryville itu selama 2 tahun. Sementara ibu Sanders ini adalah seorang Kristen yang taat dan juga termasuk orang tua yang ketat Wak. Dimana ibunya ini selalu mengingatkan anak-anaknya tentang kejahatan alkohol, tembakau dan perjudian. Ayah Sanders meninggal di tahun 1895 dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ibunya ini kerja di sebuah pabrik pengalengan tomat dan Sanders yang masih muda ditinggalkan di rumah untuk bisa menjaga adik-adiknya. Pada usia Sanders yang ke-7 tahun, dia dilaporkan memiliki ketertarikan di roti dan sayur-sayuran Wak. Dan kemudian dia ini mampu mengembangkan olahan daging. Nah dari keterampilannya inilah yang dihabiskan pada saat ibunya ini bekerja.
udah bisa ngolah ayam daging sendiri gitu, Wak. Dan pada saat dia masih berusia 10 tahun, dia mulai bekerja sebagai buruh tani. Kemudian di tahun 1902, Ibu Sanders ini menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama William Brodus, dan keluarganya ini pindahlah ke Greenwood, Indiana, Wak. Tapi hubungan si Sanders dengan ayah tirinya ini nggak begitu baik. Sampai akhirnya setahun kemudian di tahun 1903, dia pun putus sekolah di kelas 7 dan pergi untuk tinggal dan bekerja di ladang pertanian dekat rumahnya, Wak. Kemudian di usianya ke-13 tahun, dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah dan dia pun mengambil pekerjaan mengecat kereta kuda di Indianapolis. Dan di usianya ke-14 tahun, dia kembali pindah ke Indiana untuk bekerja sebagai buruh tani. Di tahun 1906, Wak, dengan persetujuan ibunya, si Sanders ini memutuskan untuk meninggalkan rumah lagi, tinggal sama pamannya di New Albany, Indiana. Pamannya ini bekerja di sebuah perusahaan tram, dan pamannya ini memberikan pekerjaan kepada Sanders sebagai kondektur. Sanders pada saat itu juga sempat memalsukan tahun lahirnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat di tahun 1906. Supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan komitmen dinasnya sebagai seorang wagoner di Kuba. Dan akhirnya dia pun diberhentikan secara hormat pada bulan Februari 1907 dan pindah ke Seafield, Alabama, di mana di situ tempat pamannya tinggal. Dan di sana dia bertemu dengan saudaranya yang bernama Clarence, yang juga pindah ke tempat tersebut karena nggak cocok juga sama bapak tirinya. Karena ngerasa satu nasib gitu kan, Wak, tinggal bareng sama pamannya. Pamannya ini pun akhirnya memberikan pekerjaan lagi kepada si Sanders sebagai pembantu di bengkel, Wak. Baru aja 2 bulan kerja di situ, si Sanders ini pindah lagi ke Jasper, Alabama, Wak. Dimana dia di sana diberikan pekerjaan membersihkan kereta api di Norton, Alabama, Wak. Dari sana si Sanders berkembang lagi pekerjaannya, Wak. Jadi petugas pemadam kebakaran pada saat usianya ke-16 tahun tuh. Dan di sana dia bekerja hampir 3 tahun sampai akhirnya dia ini dipecat karena pembangkangan kepada beberapa atasannya, tapi diketahui hal itu dikarenakan dia ini pada saat itu lagi sakit, Wak. Terus ya nih, di tahun 1910 dia kerja lagi, Wak. Dia menemukan pekerjaan sebagai buruh, tapi Wak, pada saat dia bekerja di perusahaan kereta api tadi, dia ini punya teman namanya Joseph King dari kota Jasper, Alabama. Nah di sana cinloklah mereka, pacaran, abis itu menikah. Setelah menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Harlan Junior. Tapi sayangnya si Harlan ini juga meninggal cukup muda di usianya ke-22 tahun dikarenakan amandelnya yang terinfeksi, Wak. Selain itu dia juga memiliki 2 putri lainnya yang diberi nama Margaret Sanders, sama seperti nama ibunya, dan Mildred Sanders Ruggles. Dan pada saat sudah berkeluarga itu, dia pun mendapatkan pekerjaan baru lagi sebagai petugas pemadam kebakaran di Illinois, dan dia beserta keluarganya pun pindah ke kota Jackson di Tennessee, Wak. Tapi walaupun seharian udah kerja, dia malam tetap belajar lagi, Wak. Tapi belajar hukum melalui beberapa korespondensi yang diselenggarakan LaSalle Extension University. Dan pekerjaannya di Illinois sebagai petugas kebakaran itu tidak berlangsung lama karena si Sanders ini kehilangan pekerjaannya setelah bertengkar dengan rekan kerjanya. Dan pada saat itu si Sanders ini memutuskan untuk keluar kota lagi mencari pekerjaan baru. Kemudian istri serta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua istrinya, di rumah mertuanya gitu. Nah dari bekal dia mempelajari hukum itu, Sanders mulai mempraktekkan hukum di Little Rock, yang dia lakukan selama 3 tahun. Akhirnya dia menghasilkan cukup banyak uang dan mampu membawa keluarganya ini pindah lagi tinggal bersama dia. Karir hukumnya berakhir lagi gara-gara perkelahian lagi. Perkelahian di ruang sidang antara dia sama kliennya sendiri, Wak. Dan gara-gara perkelahian itulah juga cukup merusak atau menghancurkan reputasinya. Dan periode inilah yang merupakan titik terendah dari kehidupannya si Sanders, Wak. Karena menurut penulis biografinya yang bernama John Ed Pierce, Sanders ini telah mengalami berkali-kali kegagalan dan sebagian besar dikarenakan sikap kasarnya, sikap kurang mengendalikan diri, ketidaksabarannya, dan kurangnya diplomasi yang merasa benar sendiri. Dan setelah insiden itu si Sanders ini pun terpaksa balik kampung, tinggal lagi lama mamanya, dan kembali bekerja sebagai buruh di Pennsylvania. Dan di tahun 1916 keluarganya pindah lagi di sebuah kota bernama Jeffersonville, di mana di sana Sanders mendapatkan pekerjaan sebagai agen asuransi jiwa untuk perusahaan asuransi apa? Prudential Life Insurance. Mungkin ada di antara Wawa yang udah pernah pakai Prudential. Dia itu dulu bekerja di sana, Wak. Tapi balik lagi Sanders dipecat lagi gara-gara suka ngebangkang dan pindah lagi ke kota Louisville dan mendapatkan pekerjaan sebagai agen penjualan di Mutual Benefit Life of New Jersey. Kalian tahu di tahun 1920 si Sanders ini dengan rasa percaya diri dia ingin membangun perusahaan kapal feri, Wak. Nggak main-main nih. Dimana pada saat itu dia ingin mengoperasikan kapal di Sungai Ohio antara Jeffersonville dan Louisville. Duitnya dari mana, Wak? Dia ini
betul-betul mencari pendanaan, menjadi pemegang saham minoritas sendiri, dan akhirnya dia pun diangkat sebagai sekretaris perusahaan, wah. Dan usaha kapal feri yang didirikan ini pun betul-betul sukses, wah. Dan pada saat itu usaha kapal feri ini dibangun dengan beberapa pemegang saham, termasuk dia. Tapi sayangnya, pada saat mendirikan usaha kapal itu, 2 tahun berikutnya di tahun 1922, Sanders ini merasa passionnya nggak di situ gitu, wah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan pada saat itu si Sanders langsung menguangkan seluruh saham perusahaan kapal miliknya ini sebesar pada saat itu $22.000. Dan kalau disetarakan pada hari ini kurang lebih 4,8 miliar rupiah, di mana uang tersebut akhirnya digunakannya untuk mendirikan sebuah perusahaan lampu. Tapi sayangnya usaha tersebut gagal dan dia memutuskan untuk pindah lagi ke Winchester, Kentucky untuk bekerja sebagai salesman di Michelin Tire Company, dan dia kembali kehilangan pekerjaannya di tahun 1924 ketika perusahaannya ini menutup pabrik manufakturnya di New Jersey. Dan kebetulan pula di tahun 1924 itu dia bertemu dengan manajer Standard Oil of Kentucky yang memintanya untuk menjalankan bengkelnya di Nicholasville. Dah bekerjalah lagi dia di situ. Tapi sayangnya 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1930, tempat dia bekerja itu pun tutup lagi diakibatkan krisis ekonomi dunia pada saat itu. Nah, kemudian karir selanjutnya dari si Sanders ini, di tahun yang sama yaitu tahun 1930 itu, ada sebuah perusahaan minyak Shell menawarkan Sanders sebuah ruangan untuk bisa disewa gratis, tapi sebagai imbalannya perusahaan tersebut meminta si Sanders sekian persen dari hasil penjualannya. Sanders pun memutuskan untuk menyajikan hidangan ayam dan makanan lain seperti ham atau daging dan stik-stik pedesaan gitu. Nah, disitulah dia pertama kali membuka restoran hidangan ayamnya ini. Dan pada saat itu si Sanders ini juga sempat terlibat baku tembak dengan pesaingnya sendiri yang bernama Matt Stewart, yang akhirnya pada saat itu Matt Stewart ini tewas terbunuh. Dan si Sanders pun akhirnya dihukum penjara akibat pembunuhan tersebut, sehingga secara tidak langsung dia ini berhasil melenyapkan pesaingnya. Dan setelah bebas dia kembali lagi mengolah hidangan ayamnya itu, dan sampai akhirnya di tahun 1939 kritikus makanan yang bernama Duncan Hines mengunjungi restorannya si Sanders ini, Dan ketika mengunjungi dan mencicipi masakannya si Sanders, kritikus ini pun memasukkan pengalamannya makan di restoran si Sanders ini ke dalam bukunya, Dan semenjak itulah restoran si Sanders ini mulai berkembang lagi nih. Dan di tahun itu pula, tepatnya di bulan Juli tahun 1939, Sanders mampu membangun motel dan restorannya berkapasitas 140 kursi, dan di setahun kemudian, tepatnya di bulan Juli tahun 1940, barulah si Sanders ini menyelesaikan resep rahasianya untuk menggoreng ayam dalam penggorengan bertekanan yang mampu memasak ayam lebih cepat dibanding menggorengnya di wajan, Dan sampai akhirnya ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua, pada bulan Desember tahun 1941, penggunaan gas memasak pun dibatasi, Dan saat pariwisata menyusut, Sanders pun terpaksa menutup motelnya ini, dan dia akhirnya bekerja lagi sebagai supervisor di kota Seattle di akhir tahun 1942. Tapi di samping itu dia ini juga bekerja part-time di sebuah kafetaria untuk sebuah pabrik persenjataan di kota Tinis. Kemudian dia pun naik pangkat menjadi asisten manajer di kafetaria itu. Dan di sana dia memiliki wanita idaman lain yang bernama Claudia Price, di mana Claudia ini merupakan manajer restoran itu. Kemudian di tahun 1942 dia menjual semua harta bendanya, dan kemudian di tahun 1947 dia pun bercerai dengan istrinya, menikahlah dia sama si Claudia Price tadi, Nah, barulah nih di tahun 1952, dari resep rahasianya ini, dia pun berusaha mewaralabakan usahanya yang dia beri nama Kentucky Fried Chicken untuk pertama kalinya kepada seseorang yang bernama Pete Harman, yang merupakan operator dari salah satu restoran terkemuka di sana. Diterima tuh sama si Pete itu kan. Di tahun pertama penjualannya nih, penjualan restoran milik si Pete itu meningkat lebih dari 3 kali lipat. Dengan 75% peningkatan itu berasal dari ayam goreng milik si Sanders ini. Bagi si Pete, penambahan ayam goreng yang disajikan oleh si Sanders merupakan salah satu daya tarik yang membedakan dia dari kompetitor lainnya. Dan akhirnya seorang pelukis reklame yang bernama Don Anderson disewa oleh si Pete ini
dengan menciptakan nama Kentucky Fried Chicken, Wak. Nah, jadi sebenarnya nama Kentucky Fried Chicken ini adalah ide dari Pete Herman tadi. Dan terus akan mencapai kesuksesannya lah ini restorannya si Pete ini. Akhirnya setelah kesuksesannya si Pete Herman, beberapa pemilik restoran lain pun mewaralabakan konsep yang didirikan oleh si Pete Herman ini dan hanya membayar Sanders $0,04 per ayam. Tapi dari situ si Sanders ngerasa, kok aku dapatnya dikit ya? Kok untung aku dikit kali sementara pemilik restoran ini besar keuntungannya? Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengundurkan diri di kerjasama itu pada saat dia berusia 65 tahun dan dia menjual harta bendanya termasuk propertinya dan dia juga mendapatkan dana dari jaminan sosial tiap bulannya cuma $105 nih, Wak. Nah, dari sana dia pun memutuskan untuk memulai mewaralabakan olahan ayamnya ini dengan sungguh-sungguh. Dan dia pun akhirnya berkeliling di Amerika Serikat untuk mencari restoran yang cocok, Wak. Setelah dia dan Claudia menutup restoran sebelumnya, Sanders dan Claudia pun membuka restoran baru di Shelbyville pada tahun 1959, Wak. Di sana si Sanders ini seringkali tidur di belakang mobil, bangun-bangun balik lagi ngunjungin restoran, menawarkan untuk memasak ayamnya ini. Dan kalau misalnya mereka menyukainya, Sanders langsung lah itu menegosiasikan hak waralaba. Nah, karena memang pada dasarnya ayam olahan milik si Sanders ini rasanya enak, Wak, usaha dia ini pun pasti membuahkan hasil. Dimana sembari dia door to door mengenalkan olahan ayamnya ini ke beberapa restoran, dia pun akhirnya memutuskan untuk membangun restorannya. Dan memang gak tanggung-tanggung, Wak, kurang lebih sampai 1.000 lebih restoran yang didatangi ditolak semua. Tapi dia gak pantang menyerah, Wak. Betul tuh, dia pede lah, dia bangun lah itu lagi restoran ayam olahannya ini. Tepatnya di tahun 1952 dan akhirnya dia berhasil membuka restoran ayam milik dia sendiri. Dan restorannya ini dia beri nama Kentucky Fried Chicken, Wak. Sama yang kayak diberi sama Pete itu tuh loh. Tapi kali ini Sanders memutuskan untuk menggunakan nama yang sama, yaitu nama Kentucky Fried Chicken ini. Restoran ini pun menyajikan ayam goreng khas si Sanders yang dibumbui 11 bumbu rahasia. Dan saat kunjungannya ke restoran yang ke-1008, barulah ada restoran yang ingin mewaralabakan olahan ayamnya si Sanders ini. Dan sampai akhirnya restoran milik si Sanders ini berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise atau waralaba fast food terbesar di dunia, Wak. Kolonel Sanders dan KFC-nya ini akhirnya betul-betul mencapai kesuksesannya. Dan pada saat KFC ini sedang terkenal, usia Kolonel Sanders ini memang udah gak muda lagi, yaitu hampir 70 tahun. Hal ini membuat banyak orang menuliskan biografinya untuk mengenangnya sebagai sosok yang inspiratif dan mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah meskipun usaha yang didirikan selalu pasang surut, Wak. Kesuksesan KFC di usianya ini membuat Kolonel Sanders ini terbiasa bekerja di usia tua, Wak. Di usianya yang hampir kepala 8, ia tetap bekerja mempromosikan KFC-nya ini ke berbagai tempat, Wak. Meskipun pada saat itu hartanya udah gak kehitung lagi berapa banyaknya, Wak. Bahkan pada saat itu Kolonel Sanders ini masih sering mengunjungi beberapa cabang-cabangnya di berbagai negara untuk memberikan motivasi, melakukan inspeksi, atau sekedar promosi pada pelanggan, Wak. Tapi walaupun kayak gitu, sikap pembangkang atau emosi si Sanders ini masih ada juga, Wak. Karena pada saat itu dia ini sempat lah inspeksikan di tahun 1979. Dia pergilah itu kunjungan mendadak ke salah satu cabang KFC, Wak. Untuk apa? Untuk bisa memastikan sajian dari olahan gorengan ayam yang dia udah capek-capek mikirnya ini betul-betul disajikan dengan baik kan. Sekali waktu dia masuk ke salah satu cabang yang lagi dia inspeksi itu, dia menemukan olahan ayamnya ini disajikan mengecewakan. Dia nggak segan-segan loh, Wak, maki-maki pemilik restoran itu sampai-sampai menjulukinya sebagai kotoran terkutuk, atau bahkan dia nggak segan-segan juga mendorong pemilik restoran itu ke lantai, Wak. Bahkan pernah pada saat itu si Sanders ini menggugat salah satu cabang KFC-nya atas dugaan penyalahgunaan citranya dalam mempromosikan produk miliknya ini, Wak. Walaupun pada saat itu dia juga diserang balik sama si tergugat ini karena pencemaran nama baik. Nggak ada takutnya dia, karena dia menganggap resep rahasia yang sudah dia cari bersusah payah ini nggak boleh dirusak sama siapapun. Jadi dia dianggap adalah sosok yang nggak main-main gitu loh, Wak. Dan yang pasti setelah dia berhasil mewaralabakan olahan ayamnya ini, dia nggak lagi door to door, Wak. Banyak investor yang datang ke dia untuk turut mewaralabakan olahan ayamnya sampai sekarang bahkan. Tapi sayangnya, Wak, di bulan Juni tahun 1980, Kolonel Sanders didiagnosis dengan leukemia akut dan dia meninggal dunia di Louisville, Kentucky karena pneumonia pada tanggal 16 Desember 1980 di usianya yang ke-90 tahun, Wak. Dan biar kalian tahu, Sanders ini tetap aktif 1 bulan sebelum kematiannya, dimana di pada saat itu dia tampil menggunakan ciri khasnya yaitu setelan putih-putih di hadapan banyak orang, Wak. Dan jenazahnya dibaringkan di rotunda
Kentucky State Capitol, dan pemakamannya dihadiri kurang lebih 1.000 orang, di mana pada saat itu Sanders ini dimakamkan dengan tampilan setelan khasnya, yaitu setelan putih dan dasi hitam. Wak. Dia pun dimakamkan di Cave Hill, Louisville. Dan ya Wak ya, pada saat kematian si Sanders, diperkirakan ada 6.000 gerai KFC di 48 negara di seluruh dunia, Wak. Dengan omset penjualan pada tahun itu sekitar 2 miliar dolar Amerika atau 6,2 miliar dolar hari ini. Kalian hitung itu berapa? Hari itu loh. Dan sebelum kematiannya juga, Wak, Sanders menggunakan kepemilikan sahamnya untuk membangun organisasi amal Kolonel Sanders, di mana ini merupakan sebuah badan amal, dan dia juga mendirikan beberapa rumah sakit untuk perawatan wanita dan anak-anak yang diberi nama Pusat Perawatan Keluarga Kolonel Sanders. Yayasan Sanders juga memberikan sumbangan yang sangat banyak ke beberapa rumah sakit anak-anak lainnya, Wak. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit kisah dari perjalanan pendiri KFC yaitu Kolonel Sanders. Gimana menurut kalian? Sangat menginspirasi kan? Kalian pikirlah dulu dari buruh tani, tukang bersih-bersih kereta api, agen asuransi, marketing, sales, kerja sana kerja sini. Kalian tengok lah, nggak ada celah dia nganggur. Walaupun sebenarnya dia mendapat titik kesuksesannya di usia 65 tahun, di usia senjanya, tapi kalian tengok keberhasilan sampai sekarang. Umur 65 masih door to door, Wak. Kalian pikir bapak aku aja umur 61 udah ngap-ngap. Ini kalian masih 18 tahun, 17 tahun, 20, masih juga mau malas. Jangan Wak ya. Manfaatkan waktu kalian dari sekarang nih loh. Jangan menyerah Wak ya. Contoh nih Atuk Sanders. Dan mungkin sekarang ada beberapa Wak yang lagi menjalankan usahanya. Jangan menyerah Wak, semangat terus. Semoga usaha yang kalian dirikan dengan susah payah ini bisa membuahkan hasil yang berlipat dan berkah di kemudian hari Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.